Jadi kemarin kita sudah ketemu definisi dari SIM ya, setelah menggabungkan dari 3 kata sistem informasi manajemen. Kemudian dari definisi ini menunjukkan bahwa SIM dibangun itu goalnya adalah menyajikan atau menghasilkan informasi ya. Jadi endingnya adalah menyajikan informasi. Nah, untuk apa? Di bawahnya tadi itu ya, untuk pengambilan keputusan, kegiatan manajemen dan sebagainya kan dia. Jadi intinya bahwa SIM itu dibangun itu adalah menyajikan informasi ya. Ya, kemudian kita sepakati bersama-sama siapa yang membangun nih kan dia. Pasti orang-orang IT kan dia. Karena di sini adalah berbasis mesin, berarti yang bisa membangun itu adalah orang-orang IT. Keterlibatan orang-orang FIK utamanya di sana kan dia. Jadi kalau misalkan kita menjadi bahan evaluasi, jadi kalau informasi kemudian informatika itu dua program studi itu arahnya harusnya adalah membangun sistem-sistem baru ya, atau membangun ada atau SIM yang sudah ada kan. Mungkin barangkali ada pendekatannya kemarin berbagi tugas kan dia. Ada yang melakukan desain ya, mungkin di awal kemarin dia adalah sebagai seorang sistem analis kan dia. Kemudian dia desain, nah, di dalamnya kemudian ada pembagian, ada project manajernya, artinya kan ada tukang codingnya, di situ adalah ada programmernya, ada yang UI UX ya, desain interface-nya, mungkin ada yang pemrograman di situ adalah front end-nya atau back end-nya. Nanti kalau misalkan ada berbasis mobile kan ada tukang codingnya ya, tukang coding untuk mobilenya, bisa berbasis iOS ya, bisa berbasis Android nanti ya. Kalau sementara ini sistem kita ini sebetulnya dibangun ini kan karena bukan untuk online kan nanti ya, karena kemarin adalah untuk di kelas, sehingga nggak web based itu kemarin berbasis Windows kan dia. Nah, ini yang sehingga agak menyulitkan nanti ya. Nah, itu ke depannya barangkali nanti ada pengembangan nanti ya, akan didevelop ada informasi yang web based ya, karena mau nggak mau suka nggak mau nanti ke depannya mungkin kita akan melakukan blended learning kan dia, nggak semata-mata 100% offline kan dia. Ada berapa nanti mungkin ini sedang kita nunggu ya rumusan dari pemerintah apa. Nah itu mungkin itu adalah yang menjadi sangat penting banget itu orang-orang yang di belakang layar untuk mengembangkan SIM itu. Oke. Nah, kemarin kita sepakati ada 5 unsur pokok ya dari elemen SIM itu. Dia harus mempunyai hardware ya, sudah kita kemudian software, dia punya database ini 3 utama ini. Nah, bagaimana dengan hardware? Hardware kita sepakati kemarin dimulai dari device inputnya. Jadi kita kenal itu device input, ada menggunakan keyboard kan itu ya, mouse kan itu ya. Kemudian nanti bergantung alatnya itu kan bergantung pada saat kita menentukan data apa yang akan diolah kan nanti ya. Nah, kemarin sudah kita lihat juga mulai ada data format, ada tag, ada teks, kemudian ada barangkali itu image ya, itu gambar, kemudian ada audio, ada video. Nah itu nanti juga bergantung device inputnya itu ya kondisi. Kalau Anda masuk ke swalayan itu kan hampir pasti dia menggunakan barcode reader ya. Itu barcode reader itu alatnya kan namanya barcode reader, yang didetek itu adalah barcode-nya itu ya. Itu bar itu kan baris-baris itu kode seperti di kartu mahasiswa Anda itu ada barcode-nya, itu alatnya barcode reader. Nah, kemudian juga misalkan kalau waktu mungkin barangkali ya Anda belum mengalami ya kan kalau di kelas itu presensi itu kemarin ada 2 kemungkinan ya, menggunakan fingerprint ya, pakai card reader ya, pakai kartu mahasiswa digajakkan card reader, atau pakai QR code ya tapi di kelas itu. Kalau karyawan Amcom barangkali menggunakan fingerprint kan ya. Nah, fingerprint. Dimungkinkan sekali karena bergantung datanya. Mungkin aja susah, mungkin barangkali kita kembangkan ya. Mungkin siapa tahu Anda buat skripsi besok itu menggunakan image ya, misalkan dengan gambar kan dia. Pada saat seorang berdiri ya di kelas kemarin dengan analoginya seperti itu, mungkin simulasinya di kelas itu berhenti sebentar, itu dia langsung jebret foto itu akan disesuaikan dengan gambar di dalam database-nya.
maka itu adalah image gitu. Kalau mungkin pakai tag suara juga bisa juga, misalkan aja Anda masuk kelas pakai pakai mic itu tinggal halo, atau mungkin barangkali Anda input misalkan Megat gitu ya. Nama Anda menyebutkan, suara itu akan disinkronkan dengan sudah yang direkam di database, itu akan langsung muncul terkonek presensinya misalkan. Atau mungkin barangkali sambil jalan kan nanti ya, sambil jalan kalau itu adalah video, sambil jalan gambar Anda sebagai datanya video itu otomatis akan begitu masuk aja langsung ke detect, itu sekian detik itu langsung bisa aja diolah itu. Kenapa tidak kan dia? Itu Anda siapa tahu Anda besok mengembangkan itu ya, karena sementara ini belum pernah ada yang mengembangkan ya. Dulu pernah terjadi tetapi beberapa error ya karena kepekaan si kamera itu sendiri. Tapi sekarang dengan semakin canggihnya teknologi itu, kepekaan menangkap gambar itu semakin bagus ya. Mungkin adalah di device input. Kemudian dari device prosesnya itu beri keseimbangan ya. Ini bukan bukan semata-mata itu maksimalisasi itu, tetapi adalah optimalisasi. Nanti perimbangan dari mulai prosesor yang dipakai apa, berapa ukuran RAM-nya, kemudian apakah prosesor itu berapa kits memori besarnya kan dia. Terus kemudian apakah perlu misalkan dipakai di server itu harusnya apakah pakai prosesor server kan, misalkan pakai Xeon kan sebagainya kan dia. Ini kebetulan saya hari ini harus meng-ACC ya ini karena dipakai untuk virtual lab itu kan itu ya. Jadi kita sedang mengerjakan kita baru mengerjakan virtual lab itu kemarin. Ini divisi saya itu di UPT sedang menganggarkan 2 server tadi ya. Jadi jangan Anda bayangkan servernya yang dipakai virtual lab itu seperti servernya yang dipakai Pamela, pasti bukan ya, atau mungkin swalayan yang lain kan nanti ya. Itu satu server itu, ini 2 server dianggarkan itu 400 juta ya. Jadi 1 juta server, 1 unit komputer server itu adalah 200 juta kan dia. Cukup mahal ya kan dia. Nah itu maka bergantung mau dipakai apa kan nanti ya. Apalagi yang server utama yang dipakai sistem IAM itu baru untuk virtual lab aja itu kisaran di 200 ya. Kalau mungkin barangkali kalau untuk render ya yang dipakai perusahaan kita MSW itu satu unit server itu bisa sekitar 1/4 miliar kan dia. Belum softwarenya untuk render sistem untuk film-film yang diproduksi oleh MSW kita itu kan dia. Oke, ini adalah di prosesnya. Kemudian proses bisa lewati barangkali, kemudian di device output-nya ya, kemarin kita sepakati terutama dalam pemilihan printer kan gitu ya. Ini kita printer yang kita kenal kan gitu ya. Jadi ada, jangan dilupakan kan gitu ya. Ada yang dipakai itu yang pakai pita itu artinya itu dot metrik ya. Pada saat materialnya pita yang digesekkan dia pakai, saya lupa namanya alatnya apa itu kan, menggesekkan itu adalah pita, itu dia adalah dot metrik ya. Kemudian kalau yang model semprot itu ya kan dia dari semprot itu adalah dia dejet gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang laser gitu ya, jadi teknologi laser barangkali secara umum Anda kalau bisa melihat yang dipakai ya, misalkan di hampir semua di divisi Amikom itu menggunakan laser, itu adalah bentuknya adalah toner ya. Kayak kalau Anda pernah lihat toner fotokopi ya seperti itu kan dia. Satu toner itu bentuknya materialnya bubuk ya. Jadi kalau pita itu ya kayak pita ke mesin ketik, kalau mungkin barangkali Anda yang pernah melihat mesin ketik itu ya. Kalau mesin ketik dihantam itu pitanya itu, tapi kalau ini digesek kan itu ya. Kan krek gitu kan dia, karena ada pinnya untuk menggesek kan itu ya. Kalau yang dijet jelas Anda yang mungkin dipakai sebagian besar orang di tempat kita adalah semprot itu pakai tinta itu kan dia, pakai tinta. Ya, kalau yang teknologi yang menggunakan laser itu adalah toner, materialnya itu bubuk itu ya. Nah, oke, itu adalah pemilihan gitu ya. Sehingga Anda harus paham karakter masing-masing itu, karena kan hakikatnya pada saat kita akan membuat SIM, berarti kita harus tahu elemen SIM dan kekuatannya kan. Itu kuncinya di situ kan dia. Nah, kemarin kita sepakati juga kan dia, setelah hardware tadi, perimbangan hardware, device input itu harus Anda betul-betul paham itu kekuatannya apa, yang akan menggunakan apa. Jangan sampai nanti pada saat Anda misalkan membangun sistem, kemudian dari si yang pemilik project itu minta
saya mau pokoknya pakai kartu kan itu ya, pakai kartu. Nah kemarin pakai kartu itu kan pakai kateder itu kan dia. Tapi dimungkinkan kayak kartu sekarang kan pakai chip itu kan dia. Kenapa pakai kartu itu kelemahannya? Ya kemarin kita sepakati kelemahannya itu mudah kerekam kan dia. Nah, kemudian muncul sekarang pakai chip itu, kalau Anda lihat ATM sekarang udah pakai chip gitu. Kenapa tidak besok apa alat untuk membaca itu apa kan dia. Nah, itu harus device input seperti itu harus paham juga kan dia. Kelebihannya apa, kelemahannya apa kan dia. Kemudian pakai fingerprint, apa sih kelebihan kelemahannya kan dia. Nah, kalau dulu fingerprint itu mahal, sekarang relatif murah kan dia. Mulai dari 500.000 udah ada itu fingerprint itu sampai mungkin harganya sekitar 5 jutaan kan dia. Semakin mahal kepekaannya semakin bagus ya, akurasinya juga semakin bagus kan dia. Itu di dalam device input ya, proses juga sama nanti perimbangannya itu kita harus paham betul perimbangan itu sehingga muncullah optimalisasi kan dia. Sehingga sesaat mungkin barangkali ada suatu swalayan kita mengajukan sebagai project kan dia, mengajukan tender misalkan aja, buatkan sebuah sistem. Nah, Anda harus optimalisasi, kalau terlalu berlebihan ya akhirnya kalah tender kan nanti ya, speknya apa dan sebagainya. Oke. Nah, di elemen SIM itu tadi hardware ya harus ada kan dia, kemudian software. Nah, software itu diawali dari sistem operasi ya, tadi kan Anda yang mungkin barangkali pakai iOS tadi kan itu salah satu OS kan di sana itu. Kemudian di sini kan kemudian ada under DOS kan nanti ya, itu berarti adalah bersifat model teks ya, karena ya kalau misalkan data grafis dia dari keluarga Windows itu kan itu dan sebagainya. Kalau mungkin nanti semester 3 Anda ketemu diperkenalkan Linux gitu ya. Kemudian ada Mac ya, mungkin barangkali ada yang mungkin pakai komputernya pakai produk Mac gitu. Nah, itu ada masing-masing ada plus minusnya kan dia. Ada plus minusnya. Itu udah berapa? Berarti ada pengembang SIM harus ada sistem operasinya. Nah, sistem operasi kita kenal ada single tasking, multitasking. Kemudian ada istilah single user, multi user kan nanti ya. Single tasking, multitasking itu barangkali sudah kemarin kita simulasikan. Jadi kalau misalkan Anda mahasiswa kuliah tok itu berarti adalah termasuk single tasking nanti ya. Itu operasional DOS itu hanya atau mengerjakan satu pekerjaan. Tetapi kalau misalkan Anda kuliah sambil bekerja itu adalah multitasking kan dia. Setelah pulang kuliah Anda mungkin mencari penghasilan tambahan dan sebagainya itu. Kenapa tidak kan dia. Itu kalau misalkan itu bisa dilakukan bagus banget nanti ya. Karena kebetulan 2 anak saya itu yang melakukan gitu kan sambil kuliah. Saya bilang kalau cuma kuliah tok aja, kalau hebat ya biasa menurut saya kan. Tapi kalau misalkan kuliah sambil berpenghasilan itu hebat. Tetapi dengan catatan kuliah adalah itu utama. Jangan sampai mungkin barangkali Anda yang mungkin nanti suatu saat sudah kembali ke Jogja ya, mungkin dari luar Jogja, atau mungkin barangkali yang sekarang yang di Jogja karena banyak waktu luang Anda sambil bekerja boleh banget kan, tetapi yang utama adalah kuliah ya. Dari pengalaman dari sekian ribu bimbingan saya itu ya, dia berhentinya itu karena justru sudah mengenal uang, terus sepertinya kuliah itu ogah-ogah. Itu jangan kan dia, utamanya adalah kuliah itu adalah utama kan dia. Oke, itu dalam dari plus minus sistem operasi ya. Nanti pada saat kita kenal dari sistem operasi multi user, single user, pada saat kalau misalkan bagaimana OS yang dipakai di Amicom nanti kan dia. Berarti adalah OS untuk server kan nanti ya. Sebagai contoh misalkan kalau pakai keluarga Windows adalah Windows NT kan nanti ya. Atau bisa pakai Unix, bisa pakai Linux kan nanti itu. Memang OS khusus untuk server kan itu. Tapi kalau misalkan itu swalayan kecil kan di sekitar Anda, mungkin di Jogja itu ada Pamela, ada swalayan kecil itu barangkali ya udah OS-nya ya pakai Windows 7 aja atau mungkin Windows yang sejenisnya itu kan dia support kan dia untuk menjadi server, tapi akan menjadi masalah kalau dipakai data sebesar Amicom kan itu akan masalah kan dia. Nah, itulah memilah-milah sistem operasi. Oke, karena jangan Anda asumsikan bahwa sistem operasi itu crack gitu ya. Itu kan beli kan dia. Jadi misalkan kalau apapun sistem operasinya itu pada saat yang license itu berarti kan beli. Tetapi kalau misalkan kayak Linux itu kan dia open source, ya tidak perlu beli kan, cuma operasionalnya itu ada plus minusnya ya. Nanti Anda semester 3 belajar Linux. Oke, kemudian sedikit lagi ini kan di dalam konteks itu ada bahasa programan ya yang kita pakai juga. Selain OS SIM operasi ada bahasa programan. Berarti SIM itu harus punya bahasa programan. Apa yang dipakai kan dia? Nah, bergantung kebutuhan kan dia. Kemarin kita sepakati kalau di dalam low level language itu mendekati bahasa mesin,
codingnya susah itu kan dia. Kalau Anda mungkin barangkali yang mungkin SMK-nya RPL Anda mungkin dikenalkan assembler kan dia, atau mungkin barangkali Prolog ya. Saya dulu pernah belajar Prolog itu, dia susah banget, codingnya panjang banget. Kenapa? Karena dia lebih banyak mendekati bahasa mesin. Kalau yang di tengah Anda semester 2 ini ya, pemrograman terstruktur ya. Kalau saya belum melihat kurikulum yang baru ya, saya belum dikirimi kan dia. Padahal saya juga dosen wali kan dia. Itu harusnya pakai C++ kan dia, pemrograman terstruktur itu. Ada di Kenaga itu termasuk middle level language ya, agak dia di tengah-tengah antara bahasa manusia dan bahasa mesin ya. Kemudian kalau high level language itu bahasa tingkat tinggi kan ya. Ini saya perkenalkan tuh mungkin Anda nggak kenal tuh, Basic Pascal itu adalah era-era saya tahun 90-an ya. Sekarang adalah pemrograman ada Visual Foxtrot, ada Visual Basic, dan sebagainya. Itu adalah yang mendekati bahasa manusia. Tentu saja programnya bahasa Inggris, itu udah lebih mudah kita pahami kan dia. Kita pahami adalah bahasa pemrograman, itu di situ pemrograman visual. Nah, satu OS, kedua bahasa pemrograman. Yang ketiga bahwa SIM harus punya paket program kan dia. Nah, paket program itu yang kita pakai itu barangkali nanti database masuknya ke paket program seperti SQL Server, MySQL, kemudian barangkali nanti ada akses, mungkin ada bawaannya itu ada Paradok ya, Paradok itu bawaannya Delphi ya, ada Visual Delphi itu database-nya adalah Paradok kan itu ya. Nah, dan sebagainya. Sama ya, database nanti ada single dan multi user kan itu ya. Ya kalau kita membuat aplikasi SIM multi user yang ada server, ada kliennya, misalkan kayak swalayan itu, otomatis berarti OS-nya harus database-nya harus database multi user, itu SQL Server, MySQL, Oracle Client Server kan dia. Contoh apa yang database-nya untuk single user? Akses, mungkin itu adalah mungkin barangkali ada interbase, itu adalah database yang untuk single user kan dia. Single user itu seperti ini misalkan aplikasi perpustakaan. Misalkan perpustakaan itu kecil. Mungkin Anda waktu sekolah masih SMK atau SMA di situ ada satu unit komputer melayani mahasiswa, itu mungkin bisa saja itu adalah single user kan nanti ya. Jadi pakai satu saja, tapi kalau misalkan di Amikom dia multi kan dia. Artinya beberapa unit ada servernya, nyimpannya database-nya adalah di servernya, bukan di klien-kliennya. Seperti Anda masuk swalayan itu, di mana nyimpan datanya? Di servernya pasti kan nanti ya. Berarti kalau nyimpan datanya di servernya, berarti database-nya harus database multi user kan nanti ya. Oke, ini adalah yang harus ada. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga OS bahasa programan ya. Kemudian ada paket program. Yang keempat adalah utility kan nanti ya. Oke, di luar itu dari paket itu juga ada. Kenapa menggunakan Excel misalkan aja ya. Menggunakan Excel. Misalkan kayak presensi Anda itu ada convert menjadi Excel kan dia. Jadi misalkan kalau sama saja waktu data-data Anda yang ada di Waskita itu begitu saya download itu kemudian diekspor ke Excel, berarti kan SIM-nya butuh Excel juga kan untuk mengekspor data yang dibuat. Mungkin barangkali kalau database-nya di Amikom itu pakai MySQL kan atau SQL Server, saya nggak tahu sekarang nggak tahu itu. Tapi yang jelas pasti aplikasi multi user kan dia. Yang keempat di dalam tool ini adalah program bantu. Program bantu itu kan utility program itu ya, misalkan butuh antivirus dan sebagainya itu. Bisa juga program bantu itu, tapi nggak dibutuhkan di sini barangkali misalkan konverter ya. Atau mungkin saja bisa ditempelkan konverter kan dia. Misalkan kayak misalkan I love PDF itu kan dia untuk mengkonvert atau dari data PDF ke Word atau ke Excel dan atau sebaliknya kan dia. Bisa ditempelkan di SIM-nya itu. Oke. Nah, ini barangkali ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi hardware, SIM software, kemudian software aplikasi. Mana software aplikasi itu yang dibuat? Jadi kalau Anda menggunakan ini ya, pertama kali kita sukses hari ini, pagi ini, saya kan langsung, alhamdulillah akhirnya kelas 4, ini setelah pertemuan kelima ya, baru bisa masuk ke sistem kan itu ya. Saya berkali-kali komplain ke IC, loh kenapa saya nggak setiap masuk pagi jam 7, kalau hari Selasa kan nggak bisa masuk kan dia. Terus kemarin tempat saya nggak tahu, kemarin pas ada rapat dari Senin saya komplain ke IC,
Terus kemudian kok hari ini pagi kok langsung bisa kan? Ya alhamdulillah kan ini langsung bisa, saya harus nggak usah menginputkan manual kan gitu ya. Kalau manual itu repot tuh harus mengisi berita acara kan gitu ya. Walaupun saya wakil rektor bidang akademik, tetapi dalam hal ini saya dosen kan dia. Saya harus tunduk kepada aturan program studi atau kaprodi kan dia. Saya harus mengikuti aturan kaprodi. Wah itu betul-betul nyulitkan juga kan dia. Harus mau mengisi berita acara, harus capture kehadiran, wah macam-macam kan dia. Oke, ini adalah software aplikasi yang dipakai. Itu Amikomban itu adalah software aplikasinya. Kalau Anda belum pernah KRS ya, kalau Anda buka webnya Amikom, kemudian itu software aplikasi juga kan dia. Kemudian kita lewati ini. Nah, di dalam kemarin ada pendekatan asumsi centralized database sama distribusi ya. Kita asumsinya adalah bahwa SIM-nya adalah SIM multi-user kan dia. SIM multi-user kita sepakati kemarin Amikomban adalah multi-user. Bukan berarti yang memakai adalah banyak mahasiswa, bukan. Tapi adalah ini dipakai barengan. Jam-jam ini adalah sekitar 70 ya, 70 dosen itu ngajar bareng. Itu dikatakan sebagai aplikasi atau mungkin SIM multi-user kan dia. SIM multi-user itu berarti dipakai banyak orang pada saat bersamaan. Sehingga trafficnya tinggi banget ya. Jadi kalau misalkan satu kelas 60 mahasiswa, rata-rata aja lah dikasih itu dikasih 70 kelas saat sekarang ya itu ada 4.200 yang trafficnya tinggi banget ya mau masuk ke sistem Amikomban itu kan. Kalau misalkan seperti walaupun itu jalan tol kan tuh ya. Kalau jalan tol itu kalau misalkan isunya padat banget ya tetap aja kalau Anda lihat di Jakarta di beberapa kota besar itu biar jalan tol itu macet karena padat yang mau jalan sama ya. Ini kan logikanya begitu. Kenapa kan dia? Nah itu kemarin saya mau masuk aja sulitnya luar biasa kan dia, karena dipakainya kan di kisaran angka 4.000-an mahasiswa atau 4.000 pemakai usernya itu. Nah nanti asumsinya adalah centralized itu kemarin dengan gambar ini ya, centralized itu misalkan contoh swalayan itu ya, bahwa dia menggunakan satu server dipakai di swalayan itu, kemudian kasir-kasirnya itu klien. Ini dikatakan sebagai centralized. Database-nya cuma satu, diinstalkan ke server satu server tadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah distribusi ya. Ini ada distribusi. Ini contohnya misalkan kayak aplikasi ATM itu, SIM ATM itu server pusat Jakarta, kemudian setiap kota itu ada sub-sub servernya ya. Ini berarti database-nya didistribusikan di beberapa tempat kan dia. Nah, kemarin pertanyaannya Amikom menggunakan yang mana kan itu ya. Dulu Amikom pernah centralized, tetapi ternyata banyak masalah kan dia. Nah, sekarang Amikom menggunakan distribusi kan seperti ini kan dia. Ada server utama, kemudian ada sub-sub server ya, ada misalkan kayak virtual lab itu ada, bayangkan itu satu server saja. Ini saya harus meng-ACC kan dia, itu 2 unit server itu senilai 400 juta, berarti satu server 400 juta. Itu belum OS-nya. Itu kan berarti belum database-nya. Nanti kan itu database-nya harus beli ya, semua operasinya juga beli kan dia. Ini adalah betapa mahalnya itu adalah kalau kita menggunakan server, kalau apalagi yang di server utamanya kan dia. Tujuannya apa ini kan dia? Ini adalah dari aspek security-nya jauh lebih secure kan dia. Karena ada beberapa tahapan untuk bisa masuk ke sistem. Ibaratnya kalau Anda mau masuk suatu kamar ya, misalkan taruh Anda misalkan Anda punya kamar, terus kemudian ada kuncinya. Kemudian di awal misalkan di rumah saya saja lah. Kamar ada kuncinya. Begitu pintu depan ada kuncinya. Kemudian di pagar ada kuncinya. Itu kan berlapis-lapis kan dia. Jadi kalau misalkan malam itu kalau tamu mau itu kan harus buka pagar dulu. Setelah buka pagar, bukakan pintu utama dulu. Saya baru keluar dari kamar. Nah, itu kalau misalkan itu kan hanya lapisan. Nah, ini barangkali juga sama ini secure-nya kalau misalkan distribusi ini dari sisi security-nya atau secure-nya adalah dia lebih secure kan gitu ya. Tetapi relatif mahal kan nanti ya. Nah, sekarang mahal secure kan gitu ya kan gitu ya. Ya karena secanggih-canggihnya security seperti apapun tetap saja kan dia bisa dibobol kan nanti ya. Dulu berapa puluh tahun yang lalu ya, itu kerjasama beberapa vendor yang hebat-hebat ya, kayak misalkan Visa, kemudian IBM, ada konsorsium beberapa perusahaan-perusahaan top itu ya, termasuk mungkin dalamnya itu adalah perusahaan Maple dan sebagainya itu bergabung itu membuat
security, itu namanya adalah SET ya, SET itu, Secure Electronic Transaction itu, SET itu. Dia kemudian dirilislah dia bahwa ini adalah secure tercanggih dunia, bahwa yang tidak mungkin ditembus gitu ya. Baru sehari sudah bisa nembus, itu seorang profesor dari Swedia itu kan, dia bisa nembus nanti. Jadi sesecure apapun itu pasti bisa ditembus gitu ya. Dan juga harus dipahamkan bahwa SIM secanggih apapun ya, nanti bukan hanya SIM, CBIS ya, informasi berbasis komputer apapun kan dia, mau ATM atau apapun teknologi, apa misalkan kayak bom pun itu tetap ada bugnya, kesalahannya ada 8 sampai 15% kan itu ya. Anda kalau lihat itu coba itu roket yang naik itu kan sudah pakai AI, dia begitu naik meledak di atas kan itu ya, itu bugnya kan dia. Kan dimungkinkan sesuatu itu kan yang betul-betul yang sempurna itu hanya milik Tuhan saja kan dia. Selebihnya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Secanggih apapun teknologi itu 8 sampai 15% kan dia. Jadi kalau Anda punya ATM mungkin aja kan ATM Anda bobol. Kalau Anda punya duit di bank dibobol orang mungkin banget kan nanti ya. Karena teknologi itu sampai 15% itu tingkat kebocorannya itu. Oke. Apa sih keuntungannya sistem pengelolaan database ini kalau kita menggunakan SIM ya? Yang pertama pasti memperbaiki strategik dari perusahaan itu sendiri, mengurangi kompleks lingkungan sistem informasi organisasi ya. Ini kan jelas ini adalah keuntungan ya, ada data redundansi dan sebagainya kan dia. Ini adalah keuntungan database. Oke. Nah, ini gambar terakhir kan dia. Barangkali dulu ini dominan, sekarang sudah hampir tidak ada kan nanti ya. Di dalam konteks kalau tadi adalah database-nya ya, database-nya itu disentralkan, database-nya didistribusikan itu. Tapi kalau ini SIM-nya kan ya. Jadi kalau SIM-nya didistribusikan, SIM-nya disentralkan ya. Kecenderungannya dulu masih mungkin didistribusi seperti ini. Contoh misalkan ya, ini kalau ini ada top manager, di bawah ini ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran misalkan aja kan dia. Nah, pada saat masing-masing bagian mengembangkan SIM sendiri, itu dikatakan SIM terdistribusi ya. Keuangan bikin software sendiri, personalia bikin software sendiri, produksi bikin sendiri, pemasaran bikin sendiri. Masing-masing ini dikatakan sebagai SIM yang didistribusikan, gitu ya. Lawannya adalah SIM yang tersentral. Nah, seperti ini, SIM yang tersentral. Apa SIM tersentral itu? SIM-nya dibuat hanya satu divisi saja, yaitu divisi MIS tadi itu, misalkan seperti ini, divisi MIS adalah SIM-nya gitu. Nah, selebihnya hanya make ini top manager, manajer keuangan, profesional dia itu hanya make. Semua tersentralkan di dalam divisi SIM itu sendiri kan dia. Yang lain tinggal make aja kan dia. Nah, dulu ini banyak terjadi. Tapi sekarang hampir semua perusahaan akan menggunakan SIM yang tersentral kan itu, tersentralisasi kan di. Kalau distribusi ini, tapi padahal ini sebetulnya bagus juga di sini kan dia. Pada saat Anda terlibat dalam mengembangkan SIM keuangan, berarti Anda bukan hanya belajar software, harus ngerti tentang keuangan kan dia. Anda waktu misalkan nanti ambil konsentrasi fintech kan dia, berarti Anda belajar akuntansi juga pasti kan dia, walaupun nanti juga belajar akuntansi kan dia. Tapi harus Anda advance lebih dan akuntansinya. Waktu Anda belajar personalia, ya otomatis Anda ya belajar tentang hal yang berkaitan dengan personalia. Produksi juga sama, marketing juga sama. Itu kan, tapi kalau Anda satu lini saja, Anda keuangan tok, itu berarti cukup belajar keuangan saja. Tetapi pada saat SIM-nya dibuat tersentral, satu divisi ini berarti harus menguasai 4 lini yang lain ya, keuangan, personalia, produksi, pemasaran atau marketing. Apalagi muncul digital marketing sekarang. Nah, inilah SIM yang utama mengembangkan adalah SIM tersentral. Mana yang terbaik? Ya dua-duanya baik kan dia. Tergantung kebutuhan kan nanti ya. Nah, coba apa biar Anda nggak ngantuk kan nanti ya. Siapa mau misalkan mungkin Mayada di situ kan dia. Mayada monitor? Mayada? Iya, Pak. Oke. Menurut Anda Amikom itu menggunakan SIM-nya saat sekarang tersentral atau terdistribusi menurut Anda? Kalau tersentral berarti ada satu divisi yang mengembangkan. Kalau terdistribusi itu berarti masing-masing bagian keuangan, fakultas, SDM, pemasaran itu mengembangkan sendiri-sendiri. Atau
atas satu divisi ada di Amikom itu yang mengembangkan SIM sendiri. Menurut pengamatan Anda, Amikom pakai yang mana? Distribusi, Pak. Ya? Menurut Anda? Aziza, pernah ke Amikom belum? Belum pernah, Pak. Ya? Belum, Pak. Belum pernah, Aziza? Iya. Kalau coba menurut Anda itu. Kira-kira Amikom pakai yang mana? Sentralis sama distribusi? Prediksi aja, ya? Terdistribusi mungkin. Distribusi mungkin gitu ya. Oke. Kalau distribusi ini memang kalau SIM-nya itu kan lebih optimal kan dia, karena masing-masing bagian itu akan mengembangkan sendiri-sendiri. Itu belum pernah dilakukan di Amikom ya, karena Amikom begitu tahun lah mulai 98 ya, 98 itu karena saya masuk pertama 98 itu saya masuk itu, kemudian kita menggunakan SIM sendiri. Nah, Amikom langsung membuat SIM-nya adalah tersentral ya gitu. Kalau karena mungkin Anda belum pernah ke Amikom ya. Itu di gedung 1 ya. Gedung 1 lantai 3 itu ada divisi namanya divisi IC ya, itu yang Innovation Center, dia mengembangkan softwarenya sekarang kan dia, mengembangkan software. Nah, itu tahun mulai 98. Tetapi sejujurnya sajalah, kita itu dulu leading dibandingkan perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia untuk pengembangan softwarenya. Tapi kalau tahun 2020 ya, awal 2020 itu kita ada kecelakaan ya biasalah kan, sistem itu kan ada expirednya PHP 5 itu, keteledorannya kita juga kan ya, sehingga begitu bahasa programannya expired, berarti database-nya nggak bisa dibuka ya. Analoginya ginilah, Anda punya data MS Word ya, komputer Anda punya datanya nih, hasil ketikan Anda, terus kemudian tapi komputer Anda tidak ada Office-nya, nggak bisa dibuka ya. Ini sama sistem yang ada di Amikom, database-nya ada, tapi software utamanya itu kan jebol kan itu ya. Iya, itu kita dari awal lagi nih, merangkak dari awal step by step itu ya. Padahal 98 kami bangun, kemudian sampai 2020 itu berarti sudah 22 tahun kan dia. 22 tahun jebol di tengah jalan. Merintis dari awal lagi kan dia. Oh, itu luar biasa betapa itu. Sehingga kan beberapa akreditasi kita menjadi masalah itu karena sistem kita itu betul-betul tidak support untuk akreditasi yang berbasis online itu ya. Oke, nanti biar Anda semua tahu kan dia. Jadi inilah Amikom menggunakan yang dikatakan adalah SIM-nya tersentral kan dia. Nah, nanti barangkali dalam dunia nyata sana kalau SIM-nya, kalau ada perusahaan menggunakan SIM terdistribusi, ini punya masalah kan dia. Terutama untuk orang IT. Orang IT itu tidak akan pernah berada di satu jajaran manajer kan dia. Nggak ada tempat Anda di sini kan. Keuangan ini orang akuntansi, personal dia ini orang hukum atau psikologi, produksi ini orang teknologi industri, marketing orang ekonomi. Anda nggak punya tempat orang IT itu. Kecuali di top manager kan dia. Dan itu kan nggak mungkin itu, kalau kecuali Anda punya orang tua Anda punya perusahaan, Anda langsung jadikan pimpinan top manager, kayaknya juga nggak mungkin, pasti ditaruh di awal-awal lagi. Nah ini, kalau seperti ini hampir pasti yang menduduki manajer MIS ini pasti orang-orang IT kan, basicnya pasti orang IT ya. Hampir nggak pernah ya, mungkin tapi bisa juga orang manajemen kan nanti ya. Pak Bambang juga orang manajemen kan nanti ya, tapi belajar IT kan dia. Sehingga kan Pak Bambang juga bisa coding kan gitu ya. Tapi tidak semua orang manajemen bisa coding kan gitu ya. Nah, ini kan di sini tantangannya kan dia. Ini adalah SIM sentral ya. Ini sekedar ada gambar aja. Oke. Nah, kembali ke gambar yang di atas ini. Kembali yang gambar di atas. Jadi di dalam elemen yang ada ini. Nah, ini yang poin yang ketiga ya, poin yang ketiga ini adalah database ya. Database walaupun sudah masuk di ranah yang software tadi ya, software sistem itu, tetapi mungkin ini dipisah tersendiri database. Nah, database kita kenal nanti database multi user dan database single user ya. Kalau ada SQL Server, MySQL, Oracle Client Server, itu adalah database multi user. Kalau kita buat aplikasi multi user berarti database-nya harus database multi user. Tapi kalau mungkin barangkali kalau boleh nggak database kita single user?
database-nya pakai SQL Server boleh, pakai MySQL boleh kan dia. Tetapi pada saat akses dipakai database untuk server, jawabannya tidak bisa kan dia. Akses kemudian interbase, misalkan contohnya itu adalah database yang dipakai untuk standalone atau single user saja kan dia. Mungkin barangkali misalkan dekat rumah saya itu ada apotek gitu ya, ada apotek itu dia berarti bikin aplikasinya database-nya pakai akses saja kan dia. Itu karena hanya dipakai satu unit kasir saja kan, sekaligus dia jadi kasir sekaligus dari datanya di situ. Itu ngirit kan dia. Itu adalah database ya, kenali database single dan multi user. Kemudian yang keempat, apa itu prosedur kan dia. Jadi setiap SIM itu pasti ada user guide-nya, cara menjalankannya ya. Jadi kalau Anda lihat mesin ATM itu pasti di samping mesin ATM itu bagaimana cara ngambil duit itu kan dia. Ada itu listnya itu pasti kan dia. Itu dikatakan sebagai prosedur kan dia. Yang